namaku Nabila Elisia Jelita Murtada, NIM 299. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Firdaus Firdaus, NIM 284. Perkenalkan, nama saya Wulan Sani Burain, NIM 246. Perkenalkan, aku Anissa Nurjana, NIM 280. Kami akan menjelaskan tentang teori belajar sosiokultural. Simak videonya. Jadi, teori belajar sosiokultural adalah teori belajar yang mengedepankan adanya suatu interaksi antara seseorang dengan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial budaya. Selanjutnya ada asal-usul teori belajar evolusi sosiokultural. Jadi, teori belajar evolusi sosiokultural berakal dari pemikiran psikolog Rusia, yaitu Lev Vygotsky tahun 1896 sampai 1934. Vygotsky mengembangkan pandangan bahwa perkembangan kognitif individu sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan konteks budaya di sekitarnya. Dasar terbentuknya teori belajar sosiokultural ada dua. Menurut Piaget, berpendapat bahwa belajar ditentukan karena adanya kemampuan individu, dan menurut Vygotsky, perkembangan kognisi seorang anak dapat terjadi melalui kolaborasi antara anggota dari satu generasi keluarga dengan yang lainnya. Selanjutnya, konsep utama teori belajar sosiokultural dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hukum genetik, dikembangkan lagi menjadi interpsikologis atau intermental dan intrapsikologis atau intramental. Yang kedua ada zona, dikembangkan menjadi dua lagi, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Selanjutnya yang ketiga ada mediasi. Menurut Vygotsky, semua perbuatan atau proses psikologis yang khas manusiawi dimensi dengan psikologis, tools atau alat-alat psikologis berupa bahasa, tanda, dan lambang atau semiotik. Selanjutnya ada zona perkembangan proksimal. Yang pertama adalah tingkat perkembangan aktual yang tampak dari kemampuan. Yang kedua adalah tingkat perkembangan potensi tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah. Selanjutnya ada mediasi. Yang pertama mediasi metakognitif, yaitu penggunaan alat-alat semiotik yang bertujuan untuk melakukan self-regulation. Yang kedua ada mediasi kognitif, yaitu penggunaan alat-alat kognitif untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengetahuan tertentu atau subjek domain problem. Pengaruh sosial pada perkembangan kognitif. Vygotsky berpendapat bahwa pembelajaran pada anak terjadi melalui interaksi sosial dengan tutor yang lebih berpengalaman. Tutor ini menjadi model dalam berperilaku atau menyediakan instruksi verbal untuk anak. Model inilah disebut dengan dialog kooperatif atau kolaboratif. Anak mencari pemahaman, perilaku, atau instruksi dari tutor. Pengaruh budaya pada perkembangan kognitif. Ada 4 tahap yang saling berhubungan. Yang satu perkembangan ontogenik, yang kedua perkembangan mikrogenik, dan yang ketiga perkembangan filogenik, dan yang terakhir perkembangan sosiotorikal. Kurangan teori sosiokultural terbatas pada perilaku yang tampak proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep belajar dari berbagai sumber belajar. Pemecahan masalah ini dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung, oleh karena itu diteliti para ahli perilaku. Kelebihan teori sosial kultural. Yang pertama, anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimal atau potensial melalui belajar dan perkembangan. Yang kedua, pembelajaran perlu lebih ditingkatkan dengan tingkat perkembangan yang tinggi, potensial daripada tingkat perkembangan aktualnya. Pendidikan informal keluarga. Pendidikan anak dimulai dari lingkungan keluarga, di mana anak pertama kali melihat, memahami, mendapatkan pengetahuan, sikap dari lingkungan keluarganya. Perkembangan perilaku anak akan berbeda karena adanya beberapa faktor seperti pendidikan orang tua, ekonomi, keharmonisan keluarga, atau sebagainya. Pendidikan formal. Pendidikan formal ada kurikulum, siswa, dan guru. Pendidikan non formal adalah pendidikan yang berbasis budaya yang bermunculan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku pada anak.
Implikasi teori belajar revolusi sosiokultural dalam pendidikan. Yang pertama ada pembelajaran berbasis interaksi sosial. Pembelajaran harus dirancang agar melibatkan interaksi aktif antara siswa dengan guru maupun sesama siswa. Yang kedua, ada peran guru sebagai fasilitator dan mediator. Guru tidak hanya sebagai pemberi materi, tapi juga sebagai pembimbing yang membantu siswa mencapai potensi maksimalnya melalui bimbingan dan dukungan dalam zona perkembangan proksimal. Ketiga, ada penggunaan bahasa dan alat budaya dalam pembelajaran. Bahasa dan alat budaya harus dimanfaatkan secara optimal sebagai media untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan pemahaman siswa. Yang keempat, pembelajaran kontekstual dan bermakna. Artinya, materi pembelajaran harus dikaitkan dengan pengalaman nyata dan konteks sosial budaya siswa agar lebih mudah dipahami. Yang kelima, pengembangan keterampilan sosial dan kognitif secara bersamaan. Pendidikan harus menekankan pengembangan keterampilan sosial bersamaan dengan keterampilan kognitif. Keenam, mendorong pembelajaran mandiri dengan bantuan. Siswa didorong untuk belajar secara mandiri, tetapi tetap mendapatkan dukungan dan bimbingan dari guru atau teman sebaya. Peran bahasa dan alat budaya dalam teori belajar revolusi sosial kultural. Yang pertama, peran bahasa. Bahasa adalah alat utama dalam proses belajar dan perkembangan kognitif. Fungsinya sebagai media komunikasi dan alat berpikir. Melalui bahasa, individu dapat berinteraksi dengan orang lain, bertukar ide, dan memahami konsep-konsep baru. Yang kedua, peran alat budaya. Alat budaya mencakup segala sesuatu yang digunakan manusia untuk berinteraksi dan memahami dunia. Alat budaya berfungsi sebagai mediator dalam proses belajar, membantu individu mengorganisasi pengalaman dan pengetahuan. Melalui penggunaan alat budaya, individu dapat mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih kompleks. Kesimpulannya, teori sosial kultural adalah suatu teori belajar yang mengedepankan adanya suatu interaksi antara seseorang dengan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial budayanya. Teori belajar sosial kultural didasari oleh pandangan Piaget dan Vygotsky. Namun pandangan yang dianggap lebih mampu menjawab tuntutan revolusi sosial kultural adalah pandangan yang dikemukakan oleh Vygotsky.